Di manakah Yesus Kristus atau Yahshua HaMashiach saat berumur 12 sampai dengan 30 tahun? Tidak tercatat dalam Alkitab, namun ada tersirat. Ada yang berkata bahwa dia pergi ke India. Ya, itu mungkin pendapat para bapak-bapak gereja, ya. Tidak salah berpendapat. Namun hari ini kita akan belajar apa kegiatannya saat umur 12 sampai umur 30 tahun. Nah, untuk mengetahui hal itu, kita harus mengetahui apa saja profesi dari Yahshua HaMashiach yang tertulis dan yang tersirat dalam Alkitab. Profesi Yahshua HaMashiach adalah tekton atau produsen bangunan, ya. Atau orang sering sebut sebagai tukang kayu. Profesi yang kedua adalah rabi. Nah, kisah hidup Yahshua sebelum umur 30 tahun, walaupun memang tidak tertulis di Alkitab, namun ada tersirat di Alkitab, yaitu dari profesinya tadi. Kan dia kan memiliki dua profesi. Yahshua disebut sebagai tukang kayu tertulis dalam Alkitab ya hanya 2 kali. Ya, namun seluruh manusia di bumi sangat mengamini dan sangat begitu familiar dengan profesi Yahshua HaMashiach, bahwa Yahshua HaMashiach adalah tukang kayu. Namun untuk profesi Yahshua yang satu ini, yaitu sebagai rabi, ya, tidak semua umat Kristiani di dunia ini familiar dengan profesinya ini. Nah, dalam sistem kebudayaan Yahudi, rabi, teacher, master itu sama, ya. Yahshua disebut sebagai rabi ada sekitar kira-kira 54 kali, ya, guru, tuan gitu ya. Kalau tukang kayu hanya disebut hanya 1 sampai 2 kali, ya. Tetapi orang lebih familiar dengan tukang kayu, walaupun lebih banyak tercatat sebagai rabi. Nah, lalu bagaimana seorang Yahudi pada saat itu berhak menyandang gelar rabi, guru, teacher, master, tuan, ya, yaitu dengan sekolah. Sama seperti kalau hari ini bagaimana seseorang bisa mendapatkan gelar profesor, yaitu dia mungkin sekolah atau dia bisa membuat sesuatu hal gitu, ya. Nah, untuk mendapatkan gelar rabi maka harus sekolah, harus berpendidikan. Jadi apakah dengan ini yang dimaksud bahwa umur Yahshua saat 12 sampai 30 tahun dia sekolah? Saya bisa berkata ya. Coba kita lihat terlebih dahulu kurikulum pendidikan seperti apa yang dimiliki dan dijalani orang Yahudi saat itu. Ya, perlu kita ketahui bahwa kurikulum pendidikan orang Yahudi sudah sangat terkenal gitu ya, semenjak zaman ahli kitab Esra, yaitu Esra 7 ayatnya yang ke-6. Kita baca dulu Esra 7 ayatnya yang ke-6. Kalau saudara-saudara membuka Alkitab, boleh dibuka Esra 7 ayat yang ke-6. Esra 7 ayatnya yang ke-6. Demikian dikatakan di situ. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Yahweh Elohim Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Yahweh Elohimnya melindungi dia, ya. Nah, kurikulum pertama yang dimiliki orang Yahudi saat itu adalah Bet Sefer atau rumah buku, ya. Saat seorang anak Yahudi memasuki umur 6 sampai 12 tahun, menurut kebudayaan yang sangat kental dengan ajaran Taurat dan ketentuan-ketentuannya, para orang tua sangat disarankan untuk membawa anak-anak mereka untuk memulai pendidikan di Bet Sefer ini. Mereka dapat menyerahkan anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikan Bet Sefer ini di sinagog lokal atau di rumah ibadat Yahudi terdekat
dengan tempat tinggal mereka. Karena Yasua besar di Nazaret, Yasua menempuh pendidikan Bet Sefernya di Nazaret. Di manakah mereka diajar oleh rabi-rabi yang bertugas di sinagog lokal tersebut, ya. Jadi rabi-rabi yang mengajar mereka, rabi-rabi yang bertugas di sinagog itu, sinagog lokal itu, mereka lah yang mengajari. Ada satu kebiasaan yang unik di tingkat Bet Sefer ini. Sebelum pelajaran dimulai, para rabi biasanya akan berbicara seperti ini di hadapan para muridnya. Ya anak-anak, tidak ada hal lain yang semanis madu. Dan setiap meja atau tempat duduk para murid memang biasanya sudah tersedia madu. Dan sang rabi melanjutkan, sekarang cicip madu itu. Sambil para murid mencicipi madu yang sudah tersedia, para rabi akan membacakan ayat dari Mazmur 119 ayat 103. Demikian bunyinya. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Nah, lalu apa sajakah yang diajarkan di tingkat Bet Sefer ini? Mereka diajarkan keahlian umum seperti membaca, menulis, beberapa pendidikan umum lainnya. Namun ada satu target yang harus para murid penuhi di saat tingkat Bet Sefer ini berakhir, yaitu pada mereka umur 12 tahun, ya. Kalau sudah berakhir, mereka harus hafal di luar kepala, ya. Hafal gitu, ya. Seluruh kitab-kitab Musa, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Semua kitab itu saat mereka masuk umur 12 tahun harus benar-benar hafal di luar kepala. Dan yang perlu diketahui, semenjak tingkat Bet Sefer, semua murid diajarkan untuk menjawab satu pertanyaan dengan pertanyaan lagi, atau menjawab suatu pertanyaan rabi tidak dengan jawaban langsung, ya. Contohnya 3 tambah 2, mereka tidak menjawab 5, tetapi 3 tambah 2 adalah 10 kurang 5, ya. Dari cara belajar tersebut kita dapat melihat kemiripan dengan kebiasaan-kebiasaan Yasua. Banyak tertulis di Alkitab bahwa Yasua sering menjawab pertanyaan seseorang dengan jawaban-jawaban yang tidak langsung. Yasua sering menjawab pertanyaan seseorang dengan pertanyaan lagi. Bahkan Yasua sering menjawab pertanyaan seseorang dengan perumpamaan. Hal ini sudah sangat terbiasa oleh orang-orang Yahudi karena mereka memang semenjak umur 6 tahun sudah diajarkan demikian. Dan kurikulum pendidikan Yahudi ini tidak mengenal yang namanya tinggal kelas atau remedial. Sekali gagal, mereka gagal selamanya. Seperti kalau di kita, dari TK lulus, SD lulus, namun sewaktu SMP kelas 2 kita gagal, ya kita gagal selamanya. Tidak diperbolehkan lagi untuk mengenyam pendidikan formal seumur hidupnya. Ya. Pendidikan formal pada saat itu adalah pendidikan yang di sinagog. Kalau seorang murid mampu sukses secara sempurna menempuh tingkat Bet Sefer ini, mereka berhak melanjutkan pendidikan selanjutnya, yaitu di tingkat Bet Midras, ya, atau rumah belajar. Seluruh peserta didik di tingkat ini adalah best of the best. Jangka umur pendidikan di tingkat ini adalah umur 12 sampai dengan 15 tahun. Dan diajar oleh seorang rabi di sinagog lokal. Nah, secara keseluruhan, cara dan kebiasaan belajar di tingkat ini sama dengan tingkat Bet Sefer. Namun, sampai nanti mereka mencapai umur 15 tahun, mereka harus hafal di luar kepala seluruh kitab-kitab yang ada saat itu, yaitu dari kitab Kejadian sampai dengan Tawarik. Pada tingkat ini banyak sekali orang-orang Yahudi yang gagal dan tidak mampu atau tidak diperbolehkan lagi untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Banyak yang gagal di tingkat Bet Midras ini. Karena di tingkat ini selain mereka harus memiliki totalitas dalam belajar, menurut hukum yang berlaku para orang tua pun diwajibkan untuk memperkenalkan dan mengajarkan bisnis keluarga.
Karena takut-takut anak-anak mereka gagal di tingkat pendidikan ini. Mereka masih bisa melanjutkan hidup dengan bisnis atau usaha keluarganya di kehidupan mereka selanjutnya. Jadi sudah terbayang ya, dengan tekanan dunia pendidikan yang sangat tinggi, ditambah tekanan keluarga, ditambah pula dengan hormon seorang remaja yang sedang bergejolak, tidak mengherankan hanya sedikit orang yang mampu berhasil di tingkat Bet Midras ini, ya, atau di tingkat rumah belajar ini. Nah, apabila mereka sanggup untuk berhasil di tingkat pendidikan ini, mereka tidak serta-merta dapat langsung melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Ada berbagai pertimbangan yang harus dibahas dan dipikirkan oleh murid yang bersangkutan beserta seluruh keluarga. Pertimbangan pendidikan tingkat selanjutnya yaitu biaya pendidikan yang sangat mahal. Kalau mereka sudah selesai dari Bet Midras ini atau rumah belajar, ya, ada pertimbangan-pertimbangannya, itu pertimbangan biaya pendidikan yang sangat mahal untuk ke selanjutnya. Nah, yang kedua, kalau gagal di pertengahan jalan, sayang, padahal sudah bayar, gitu kan, nggak bisa lanjut lagi. Nah, yang ketiga, panggilan untuk keluarga dan menjalankan bisnis usaha keluarga itu. Nah itu, ya, ada usaha keluarga, ya, daripada sekolah lanjut lagi, ya kan, ya udah lanjut aja ini bisnis keluarga kita. Dan pertimbangan yang paling menentukan adalah ada atau tidak adanya undangan dari seorang rabi di tingkat selanjutnya, ya. Jadi kalau sudah selesai dari tingkat Bet Midras ini, mereka tidak serta-merta langsung bisa ke pendidikan selanjutnya, tetapi ada nggak rabi yang merekomendasi mereka gitu? Oh, kamu setelah kamu tamat dari Bet Midras, ini surat rekomendasi, kamu boleh ya ke tingkat selanjutnya yang dinamakan tingkat Bet Talmud atau rumah guru, ya. Kenapa mahal tingkat biaya pendidikan di rumah Bet Talmud ini? Karena Bet Talmud ini kalau selesai dari Bet Talmud ini, maka itu akan menjadi lahan basah. Mereka ya ahli-ahli Taurat gitu. Mereka kan menjadi lahan basah gitulah pada saat itu, ya. Di tingkat pendidikan ini peserta didiknya adalah lulusan dari tingkat Bet Midras, ya. Atau bisa juga disebut the very of best of the best, ya. Keren juga kalau berbahasa Inggris, ya kan. Artinya mereka ya udah ini sekolah paling tinggi. Mereka yang melanjutkan ke tingkat ini harus persetujuan keluarga dan direkomendasikan oleh rabi sebelumnya, ya, ke rabi dari Yerusalem atau dari Bait Hamikdas, ya kan, atau dari sinagog sebelumnya. Harus direkomendasikan dari rabi sinagog sebelumnya ke rabi setelahnya, ya. Umur untuk tingkat pendidikan Bet Talmud itu 15 sampai 30 tahun. Nah, seorang rabi dari Bait Hamikdas akan sangat memilah dengan hati-hati seorang murid yang direkomendasikan oleh sang rabi dari sinagog. Karena nama baik atau nama besar seorang rabi Bait Hamikdas akan sangat berisiko jika suatu saat nanti murid yang diterimanya ini tidak sebaik yang diharapkan, ya, atau kalau mereka gagal, yang direkomendasikan ini gagal, ya ini menyangkut nama baik atau nama buruk yang merekomendasikan. Jadi rabi-rabi yang merekomendasikan itu tidak serta-merta langsung rekomendasi gitu, ya. Nah, mereka itu sudah sangat dikenal oleh seluruh orang Yahudi bahwa ajaran-ajaran dan petuah-petuah seorang rabi Bet Talmud itu disebut kuk, ya. Yosua menyatakan kepada semua muridnya dan kepada kita juga, ya kan. Jadi apa ajaran-ajaran itu kuk gitu, ya. Pendidikan itu disebut kuk atau beban, ya kan. Inilah bedanya Yosua. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku,
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya kan? Nah, Yosua menyatakan belajarlah kepadaku. Ini tidak bisa semua orang berkata belajarlah kepadaku kecuali dia yang sudah pernah belajar. Ya. Dan yang sudah pernah belajar itu memberi memberi ajaran kepada anak-anak muda di masa yang akan datang gitu. Ya. Jadi Yosua ini dia berbeda. Setelah dia belajar, dia memberi ajaran yang berbeda. Itu mungkin yang tentang para rabi-rabi atau ahli-ahli Taurat. Dan setelah melalui beberapa pertimbangan dan penilaian, bahkan ujian-ujian yang sangat berat oleh rabi dari Bait Hamikdas, apabila rabi tersebut memutuskan bahwa murid tersebut bisa menjadi muridnya, dia akan bilang lek harai, ya kan? Artinya marilah kepadaku, ikut aku, atau come to me, atau follow me, ya. Itu sebabnya Paulus sering berkata follow me. Ini kalau seseorang sudah bisa berkata follow me, itu dia rabi, ya kan? Karena hanya rabi yang bisa berkata follow me, ikut aku, ikut ajaranku, ya. Banyak dari orang Yahudi saat itu sudah sangat kenal dan paham dengan kalimat itu, ya. Konteksnya dengan dunia pendidikan mereka, banyak dari orang tua mereka atau dari rabi mereka di sinagog bercerita nanti, kalau kamu bisa diterima seorang rabi dari Bait Hamikdas, dia akan berkata lek harai ke kamu, ya kan? Jadi sewaktu Yosua di Matius 11 ayat 28 berkata kepada calon-calon muridnya lek harai, ya kan? Bahasa Ibrani itu lek harai. Para calon murid Yosua sudah akrab di dalam pikiran mereka. Bahkan mereka berkata, oh ini aku mengenal panggilan ini, lek harai. Dan rabi-rabi tidak sembarangan berkata kepada orang-orang lek harai, karena ini menyangkut nama baik. Tetapi anehnya Yosua Hamasya itu berkata kepada para nelayan, para orang yang tidak berpendidikan lek harai. Inilah yang ditentang oleh para ya ahli Taurat gitu. Loh, kok seorang yang berpendidikan berkata lek harai kepada nelayan gitu, ya kan? Nah, seorang rabi Bait Hamikdas di Yerusalem akan sangat menguji para calon muridnya dengan sangat berat, dan adalah sangat sulit untuk diterima oleh sang rabi dari Bait Hamikdas. Dan mungkin untuk bertemu dengan rabi dari Bait Hamikdas akan sangat sulit dan memerlukan waktu dan proses yang panjang. Juga bisa saja memerlukan biaya yang sangat besar untuk bertemu dengan rabi dari Bait Hamikdas ini, mengingat mereka hanya bisa ditemui di Yerusalem. Nah, pada akhirnya seorang murid resmi dinyatakan sebagai seorang rabi harus ada pengakuan formil dan resmi oleh sedikitnya 2 orang rabi di Bait Hamikdas. Jadi kalau sudah diakui bahwa murid ini cocok jadi rabi, maka dia bisa menjadi rabi. Dia ini misalnya sudah ada 2 rabi yang mengakui ini cocok ini jadi murid ini, ya kan? Maka dia bisa jadi murid di sini, ya. Jadi sistem pendidikan Torah sekolah rabi yaitu umur 6 sampai 12 tahun itu semua anak, ya. Kalau tidak lulus tidak bisa lanjut, ya masuk bisnis lah, ya kan. Nah, itu Bet Sefer, ya, 6 sampai 12 tahun. Yang kedua Bet Midras itu 12 sampai 15 tahun. Nah, kalau lulus dari Bet Midras ini mereka bisa melanjutkan ke yang ketiga yaitu Bet Talmud. Ini 15 sampai 30 tahun. Nah, kalau sudah lulus ini maka ini akan dikatakan rabi, ya. Jadi Yosua menyandang gelar rabi itu tidak semata-mata dia dapat rabi, enggak. Mereka tuh sekolah supaya mendapatkan gelar rabi ya harus sekolah, harus lulus dari Bet Talmud, ya, baru bisa mendapatkan gelar rabi, ya. Nah, seseorang dikatakan rabi bila telah lulus dan sukses dari sekolah rabi, telah diizinkan untuk mengajar dalam sinagog, ya. Tidak semua yang bisa mengajar di sinagog, enggak semua, ya.
Yasua mengajar nggak di sinagog? Dia mengajar. Kenapa? Karena dia telah lulus dari sekolah rabi tadi. Namun yang diajarkan Yasua mungkin beda dari pemahaman-pemahaman para ahli-ahli Taurat. Nah, inilah yang ditentangnya, ya. Nah, dengan memahami ini, maka rabi adalah seorang yang sangat jenius dan pintar, ya. Jadi Yasua itu sangat jenius dan pintar. Dia telah tamat, lulus dan sukses melewati seleksi yang sangat ketat, yaitu tadi Bet Sefer, Bet Midras, Bet Talmud, ya. Itulah sebabnya orang Yahudi, ya, orang Farisi, ahli Torah, tua-tua Yahudi tidak akan secara sembarangan memanggil seorang rabi, ya. Sehingga tidak semua orang Yahudi bisa mencapai gelar ini, ya. Hanya mereka yang mengikuti sistem pendidikan yang terbaik ini. Jadi Yasua mendapatkan gelar ini berarti dia itu mengikuti pendidikan ini, ya. Yasua dipanggil rabi saat itu karena memang Yasua adalah benar-benar rabi, ya. Tidak seperti sekarang banyak orang mengaku pendeta ya hanya karena rajin aja gitu gereja, ya kan. Mereka bisa jadi penatua karena rajin, namun knowledge-nya gak ada gitu, ya. Tapi alangkah pentingnya bahwa seorang pendeta, seorang pengajar harus punya knowledge gitu, ya. Nah, cara Yasua memilih murid, ya, kita lihat dalam Matius 4 ayat 18 ketika Yasua sedang berjalan menyusur danau Galilea, ya kan. Dia memilih murid nih, ya. Kan tidak semua orang bisa memilih murid, ya kan. Nah, namun Yasua bisa memilih murid. Nah, inilah yang mungkin menjadi perdebatan antara ahli-ahli Torah, ya kan, ahli Farisi, ya kan. Ketika Yasua sedang berjalan menyusur danau Galilea, Yasua memilih murid. Dalam kuasa Roh kembalilah Yasua ke Galilea. Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 1 ayat 43, Yasua memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yasua yang adalah rabi, dia berjalan sendiri mencari murid. Dan murid yang dicari bukanlah orang-orang terbaik dari dunia pendidikan. Nah, orang-orang yang dicari sendiri dan orang-orang yang diundang menjadi muridnya dengan mengatakan lek harai kepada mereka adalah orang-orang yang gagal dalam dunia pendidikan Yahudi, yaitu nelayan, petani, dan lain-lain. Yasua berkata kepada kita semua lek harai, ya kan. Nah, ini makanya kan seseorang bisa menjadi murid, dia harus mempunyai syarat-syarat gitu, sehingga dia harus mempunyai ibaratnya barometer, dia harus mempunyai pendidikan. Itu diajukan kepada gurunya, lalu gurunya berkata, oh ini cocok, lek harai, mari ikut aku gitu. Nah, Yasua ini menjadi unik. Tidak ada orang yang mengajukan syarat bahwa dia layak jadi rabi, tapi dia berkata lek harai. Ya, itu makanya dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, ya kan, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi bukan murid itu yang datang kepada rabi, tetapi rabi itu yang datang kepada murid, ya kan. Nah, kita lihat bahwa bukti bahwa Yasua adalah seorang rabi. Yang pertama buktinya adalah Yasua dipanggil rabi oleh pemimpin agama Yahudi, ya kan. Yohanes 3 ayat 1 berkata begini, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, ya, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yasua dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Elohim, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tandanya yang engkau adakan itu, jika Elohim tidak menyertainya. Nah, Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi, mengetahui Yasua adalah rabi, ya. Ahli Farisi saja, pemimpin Farisi saja mengakui bahwa Yasua adalah rabi, guru yang diutus Elohim. Artinya Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, memanggil Yasua rabi, ya, membuktikan Yasua adalah benar-benar rabi yang resmi, telah tamat dan lulus serta sukses menjadi sekolah rabi. Nah, ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi dalam Yohanes 8 ayat 1-4 berkata begini, tetapi Yasua pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Elohim, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ya kan? Jadi
pada pagi-pagi benar ia berada di bait Elohim dan seluruh rakyatnya datang kepadanya, ia duduk. Nah, yang bisa mengajar di bait Elohim itu hanya rabi. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat jinah. Nah, ya kan, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesua, Rabi. Nah, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi memanggil dia Rabi. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempar perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Ya kan? Ahli-ahli Torah dan orang Farisi memanggil Yesua Rabi. Nah, saya semakin yakin mengapa ahli Taurat, mengapa orang Farisi menaruh kebencian, kejengkelan kepada Yesua, karena ajarannya mungkin seperti ini. Mereka membawa perempuan berzina, ini harus dirajang, dilempar batu sesuai dengan yang telah kita pelajari, ya, sesuai dengan kuk yang telah kita pikul. Nah, gitu kan? Tetapi ya, itu kisah selanjutnya bahwa Yesua tidak menyarankan melempar, bahkan berkata begini, siapa yang tidak berdosa dia yang melempar duluan, ya. Nah, itu bukti yang kedua. Tadi yang pertama Nikodemus memanggil Rabi, yang kedua ahli-ahli Torah dan orang Farisi memanggil Rabi. Nah, yang ketiga para murid. Yesua dipanggil Rabi oleh Natanael. Ya, Yohanes 1 ayat 49 berkata, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Elohim, engkau raja. Yohanes 1 ayat 49, ya kan? Jadi udah banyak ini Natanael memanggil Yesua sebagai raja. Pengakuan Natanael, ada dua hal yang dinyatakan dan diakui oleh Natanael pada saat itu, yaitu Yesua itu Rabi. Apa yang membuat Natanael mengakui dan mengatakan bahwa Yesua adalah Rabi? Karena pada saat itu Natanael melihat Yesua langsung secara fisik. Natanael melihat rambut Yesua yang gondrong mungkin, ya, serta kumis dan janggut Yesua yang lebat, ya kan? Karena pada saat itu yang najir, ya kan, tidak menggunting rambutnya. Dan ada satu lagi ciri khusus seorang rabi yang dikenakan oleh Yesua saat itu, sebuah kain jubah yang hanya boleh digunakan oleh seorang rabi dan imam, yaitu talit gitu. Sebuah kain jubah panjang yang berwarna putih dengan beberapa pola garis berwarna biru di ujungnya. Dan Natanael sebagai seorang Yahudi sudah pasti sangat mengenal kain ini, jubah itu, ya. Oleh karena itu Natanael menyatakan Rabi. Jadi hanya rabi yang bisa memakai talit, hanya guru yang bisa memakai talit, tidak semua orang, ya. Nah, itu sebabnya pada saat perempuan pendarahan berkata, asal ku jama saja jumbainya. Jadi yang dimaksud jumbainya adalah jumbai dari talit itu sendiri, karena hanya rabi yang memakai, ya kan? Nah, Yesua itu anak Elohim dan raja orang Israel. Natanael mengakui dan menyatakan Yesua adalah anak Elohim dan raja orang Israel, karena sebelumnya Yesua mengatakan sesuatu yang ajaib kepadanya. Yohanes 1 ayat 48 berkata begini, kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesua kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Bahwa semua hal ini memang tidak tertulis secara gamblang di Alkitab, namun tersirat karena kedalaman Alkitab itu tergantung dari sejauh mana kita menggalinya dalam konsep Ibrani yang benar, ya. Nah, bukti selanjutnya Yesua dipanggil Rabi oleh Kefa, ya. Markus 9 ayat 5, kata Kefa kepada Yesua, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Moshe, dan 1 untuk Elia. Ya kan? Dalam Markus 11 ayat 21, maka teringatlah Kefa akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesua, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Jadi Kefa memanggilnya Rabi, ya. Jadi Yesua dipanggil Rabi oleh murid-murid, ya. Yohanes 4 ayat 30 sampai 31. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesua. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ya kan? Banyak ayat Alkitab. Yohanes 9 ayat 12, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Ya, Yohanes 11 ayat 18. Banyak. Nah,
Yasua juga dipanggil rabi oleh Yudas, ya kan? Yudas mungkin orang yang pintar ya di kalangan muridnya karena dia seorang bendahara. Ya, Matius 26 ayat 25 berkata, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya rabi, ya kan? Kata Yesua kepada engkau telah mengatakannya, gitu ya. Yudas memanggil Yesua sebagai rabi. Nah, orang banyak juga dalam Yohanes 6 ayat yang ke-25 memanggil dia rabi. Ketika orang banyak menemukan Yesua di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ya kan, orang banyak memanggil dia sebagai rabi. Jadi kesimpulan, Yesua dipanggil rabi oleh pemimpin agama Yahudi, ahli Torah dan orang Farisi, para murid orang banyak. Ini membuktikan bahwa Yesua memang benar-benar adalah seorang rabi yang telah lulus dan sukses dari sistem sekolah rabi yang ada di wilayah Israel saat itu. Nah, Yesua mengajar di sinagog dan Bait Hamikdas, ya kan? Catatan Besorah Yesua mengajar di sinagog dan Bait Hamikdas, ya. Dalam Matius 4 ayat 23, Yesua pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Enggak semua orang bisa mengajar dalam rumah-rumah ibadat, hanya dia yang telah menyandang gelar rabi. Dalam Matius 9 ayat 35, dalam Matius 12 ayat 9, dalam Matius 13 ayat 54, Markus 1 ayat 21, ayat 39, Markus 3 ayat 1, Markus 1 ayat 39, Markus 6 ayat 2, ya. Banyak sekali yang membuktikan bahwa Yesua ini adalah seorang rabi, ya kan? Lukas 13 ayat 10 berkata, pada suatu kali Yesua sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat, ya. Jadi dia juga mengajar pada hari Sabat. Nah, yang bisa dan diizinkan untuk mengajar di sinagog dan di Bait Hamikdas hanya seorang rabi, dan Alkitab menuliskan Yesua saat itu mengajar di Bait Hamikdas, di sinagog. Itu artinya Yesua adalah benar-benar seorang rabi. Nah, kalau seandainya dia tidak seorang rabi, maka berhak dong ahli Taurat untuk tidak mengizinkan dia, karena ahli Taurat kan kesal, jengkel dengan Yesua. Ahli Taurat berhak untuk tidak mengizinkan dia masuk ke dalam bait suci untuk mengajar. Untuk apa? Untuk memutus ajaran-ajaran itu, ya kan? Itu Yesua kan tidak rabi, jangan kasih dia mengajar, kan gitu kan. Tapi mereka nggak bisa. Karena apa? Karena Yesua adalah rabi. Jadi mau tidak mau ahli Taurat harus mengizinkannya. Nah, Saul atau Paulus juga adalah seorang rabi, ya kan? Paulus itu, ya, kita sudah tahu lah, Paulus itu muridnya Gamaliel, ya. Banyak Alkitab mencatat Kisah Para Rasul 22 ayat 1, Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 13 dan selanjutnya. Nah, dengan memahami sistem pendidikan seorang Ibrani, ya, atau sekolah rabi tadi, dan bukti Alkitab Yesua dipanggil rabi, maka ini menjelaskan ada di manakah Yesua antara umur 12 sampai 30 tahun, ya kan? Pada saat umur 12 tahun, Yesua pernah diantar oleh ibunya kemana? Ke sinagog, dan dia berdebat sedikit dengan rabi yang ada di sinagog itu, ya kan? Untuk apa itu? Ya memang saat itu begitulah, ya, karena dia sekolah. Yesua ada mengikuti pendidikan lanjut untuk menjadi rabi, yaitu Yesua di sekolah di Beit Midrash dan Beit Talmud, ya kan? Pada saat umur itu. Ini yang menjadi alasan mengapa Yesua menghilang dalam rombongan saat berumur 12 tahun, ya, pulang dari Yerusalem dan mengikuti perayaan Pesak. Yesua berumur 12 tahun, ya kan? Dalam Lukas 2 ayat 41, ya kan? Dia kan menghilang itu, ya. Lukas 2 ayat 42. Saya bacakan begini. Tiap-tiap tahun orang tua Yesua pergi ke Yerusalem pada hari raya Pesak. Ya, tiap-tiap tahun orang tua Yesua pergi ke Yerusalem pada hari raya Pesak. Ketika Yesua telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, mereka berjalan pulang. Tinggallah Yesua di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka.
Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Elohim. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesua makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Elohim dan manusia. Dari ayat tersebut di atas memberikan informasi sebagai berikut. Ada 3 hari Yesua baru ditemukan oleh orang tuanya. Artinya ada 3 hari Yesua ada di Bait Hamikdas. Pertanyaannya, tinggal dengan siapa Yesua selama 3 hari tersebut? Yesua makan di mana selama 3 hari tersebut? Ya, diskusi apa saja yang Yesua dan para rabi yang ada di sinagog di Bait Hamikdas? Apa tujuan Yesua tinggal 3 hari di Bait Hamikdas? Nah, kita kalau kembali ke Torah ya, di Ulangan 16 ayat 16 berkata begini, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Yahweh Elohimmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Yahweh dengan tangan hampa. Artinya, rabi yang mengajar Yesua di sekolah Bet Sefer di sinagog Nazaret juga hadir mengikuti perayaan Pesak ini. Nah, tentu untuk keperluan mengikuti sekolah tingkat lebih lanjut, yaitu Bet Midras umur 12 sampai 15 tahun, maka Yesua tinggal lagi di Bait Hamikdas 3 hari tersebut bersama rabi yang mengajarnya di sinagog ya, guna mungkin menambah pendidikan gitu. Rabi yang mengajar Yesua di sinagog di Nazaret ya di tingkat Bet Sefer tentu minta Yesua sebagai muridnya untuk diuji kemampuannya oleh rabi di Bait Hamikdas, sekaligus untuk layak minta diberikan rekomendasi dari rabi Bait Hamikdas ya, supaya Yesua bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu Bait Midras ya kan. Setelah dia berumur 12 tahun, supaya dia bisa langsung ke tingkat yang lebih tinggi, ya harus diuji kelayakannya. Itu makanya gurunya menyuruh dia, ya udah ke sinagog sini kan gitu kan. Bisa sharing-sharing dengan guru yang di situ. Dari keterangan Lukas yang tadi itu, Lukas 2 ayat 47, pastilah Yesua lulus dan layak untuk diberikan rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya, yaitu Bait Midras. Dari keterangan ini, pastilah rabi yang dari Nazaret itu bangga dengan keberhasilan Yesua sebagai muridnya, dan rabi ini dapat dinilai lebih dari rabi-rabi yang ada di Bait Hamikdas. Dengan demikian, selama 3 hari tersebut, pastilah Yesua ada tinggal dan makan bersama dengan rabi yang mengajarnya di sinagog, ya kan? Dari Nazaret, guru dari Yesua selama di Bet Sefer, ya, membawa, mungkin bertemu dengan dia di sinagog, di tempat dia tadi menginap selama 3 hari itu bersamanya, ya dia yang beri makan gitu. Yesua dipanggil rabi, artinya Yesua benar-benar seorang rabi dan telah lulus dengan sukses dari sekolah rabi, yaitu Bet Sefer, Bet Midras, dan Bet Talmud atau sekolah kerabian gitu. Nah, di seluruh Besorah hanya Yesua dan Saul yang ada tertulis bahwa mereka khotbah dalam Bait Hamikdas atau dalam rumah ibadat atau di sinagog. Nah, artinya hanya Yesua dan Saul lah yang memiliki surat izin untuk khotbah di dalam Bait Hamikdas atau di rumah ibadat atau di sinagog. Nah, karena mereka telah lulus dan tamat sekolah rabi dengan sukses dan sudah mendapat izin tersebut dari rabi di Bait Hamikdas di Yerusalem. Nah, sedangkan rasul-rasul yang lain seperti Petrus, Yohanes, Stefanus tidak pernah khotbah dalam Bait Hamikdas atau di rumah ibadah. Kenapa? Karena mereka tidak menempuh pendidikan kerabian. Ya, mereka tidak menempuh, mungkin mereka hanya lulus di Bet Sefer, mereka gagal, ya kan? Itu sebabnya Yesua memilih mereka gitu.
Nah, bukti Alkitab bahwa Yesua adalah benar-benar rabi itu yang pertama ahli Torah, orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, tua-tua Yahudi, orang banyak, para murid memanggil Yesua rabi, ya kan? Nah, Yesua bisa bebas masuk mengajar di Bait Hamikdas dan di sinagog. Ini juga menjadi bukti karena tidak semua orang bisa masuk ke sinagog hanya rabi, ya. Jadi kita sudah tahu bahwa Yesua menyandang gelar rabi itu didapatkan dari pendidikan, ya, dari pendidikan Bet Sefer, Bet Midrash, dan Bet Talmud, yaitu sekolah kerabian. Jadi kalau ditanya di manakah Yesua pada umur 12 sampai 30 tahun, ya dia sekolah, dia menempuh pendidikan, ya. Jadi itu saja pelajaran kita hari ini. Biarlah kiranya informasi ini atau knowledge ini, pengetahuan ini bisa menambah pengetahuan kita, sehingga kita tidak berkata bahwa Yesua ini datang dari kandang yang hina. Oh, salah, ya. Jadi Yesua ini adalah orang yang sangat terpelajar. Dia bisa menempuh pendidikan Bet Sefer, Bet Midrash, dan sekolah kerabian itu karena memang dia betul-betul pintar gitu. Dan orang tuanya juga mampu. Jadi kalau dikatakan Yesua itu miskin, ya itu adalah hal yang salah. Buktinya dia bisa sekolah di Bet Talmud, itu sekolah kerabian, itu mahal biayanya. Karena kalau udah selesai dari Bet Talmud, dia menjadi rabi, dia akan menjadi lahan basah, dia akan bisa mendapatkan banyak hal gitu, ya. Itu sebabnya saat dia menjadi rabi dan ada pengikutnya, dia mempunyai bendahara yaitu Yudas. Karena apa? Karena memang ada masukan uang masuk atau ada pendapatan dari kerabiannya itu, ya gitu ya. Jadi kiranya ini bisa memberkati kita semuanya. Bapak Yahweh memberkati. Salam.